Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dea Serina dengan NIM C1B024004. Di sini saya akan mengoperasikan SPSS secara langsung yang dimulai dengan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Kemudian akan dilanjut dengan uji hipotesis. Baiklah, sebelum kita melakukan uji validitas, kita pertama-tama itu membuka SPSS yang ada dalam laptop. Kemudian di sini sudah terlihat ada data view dan variable view. Kita mengisi variable view dengan melihat data dari kuesioner. Ada X1 untuk kualitas pelayanan, X2 untuk promosi, X3 untuk harga, dan Y untuk kepuasan konsumen. Pertama-tama kita melakukan X1.1 hingga X1.10 ke dalam variable view. 1. Di sini udah ada X1.1 hingga X1.10 seperti yang di dalam bagian warna ungu ini. Kemudian dilanjutkan dengan mendata X2.1 hingga X2.6 untuk bagian promosi. Kita buat dulu di sini untuk total 2-nya. Kemudian kita melanjutkan X3.1 hingga X3.8 untuk bagian harga. Di sini udah ada X3 sesuai hingga titik 8. Kemudian kita melanjutkan Y1 hingga Y10 untuk kepuasan konsumen. Y1, Y2, Y3. Sini udah saya data semua untuk dari kualitas pelayanan hingga kepuasan konsumen. Kemudian kita copy name, kita copy Ctrl V ke bagian label, kita paste. Untuk S1 atau total 1 kita ganti dengan kualitas pelayanan sesuai dengan yang di data kuesioner. Kualitas pelayanan. Kemudian untuk total 2, di sini ada promosi. Total 2, promosi. Untuk total 3, di sini ada harga. Dan total 4 ada kepuasan konsumen. Konsumen. Setelah kita mendata dalam variabel view, dia akan muncul ke data view seperti ini. Dia akan muncul sebanyak ini. Kemudian kita copy paste data dari bagian Excel ini, dari bagian 3. Semuanya kita data, kita copy hingga total, terus tarik ke bawah semuanya. Nah, di sini kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, di sini udah semua masuk data-data yang akan digunakan untuk menganalisis atau kita akan menguji validitas. Kemudian kita klik Analyze, Correlate, dan Bivariate. Nah, kita memindahkan satu persatu mulai dari X1 ke bagian sisi kanan atau ke variabel. Kita pindahkan hingga bagian kualitas pelayanannya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan muncul data yang telah kita uji tadi, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita kembali ke data kuesioner, kita udah data, udah copy semuanya, udah memastikan. Kita balik lagi ke sini, kita analyze lagi satu persatu. Bivariate lagi, ininya kita reset. Kemudian kita lanjutkan dengan X2. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah korelasi untuk X2. Dan ini korelasi X1. Kemudian kita kembali lagi ke data view, kita analyze lagi untuk yang X3. Kita reset, kita kembali lagi ke X3. Sini kita klik OK. Nah, di sini ada korelasi untuk X3-nya. Baik, kita lanjutkan untuk yang terakhir, mengkorelasi bagian Y.
Nah, kita reset setelah X3 ada Y. Kita pindahkan data Y keseluruhan. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul korelasi dari data Y, X3, X2, dan X1. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa itulah tahapan kita untuk menguji validitas dari data kuesioner X1, X2, X3, dan Y. Baik, terima kasih. Sudah sesuai. Lalu kita save data validitas. Validitas korelasi. Kita save. Lalu, yang untuk di data view kita save juga validitas data. Baik, ini semua sudah untuk yang pertama, uji validitas. Akan saya lanjutkan ke uji reliabilitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Kita masih menggunakan data dari uji validitas tadi. Yang berbeda adalah bagian analyze-nya. Kita klik analyze, kemudian kita klik scale, kemudian reliability. Kita klik. Nah, di sini berbeda dengan uji validitas tadi, karena di sini yang dipindahkan hanya bagian X-nya saja atau variabelnya aja. Kita pindahkan variabelnya aja. Tetap berdasarkan variabelnya kita mulai dari X1. Nah, ini sudah semua kita pindahkan semua ke bagian kanan atau ke bagian items, tetapi kita tidak memasukkan total atau kualitas pelayanannya. Kita lalu jangan lupa ini klik alpha ya, teman-teman. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini muncul uji reliability. Nih, untuk X1. Kemudian kita lanjutkan untuk yang X2. Kita reset, kemudian kita pindahkan kembali. Kita X1, X2. Nah, udah terklik alpha, kita klik OK. Nah, di sini udah muncul untuk reliability X2. Kita melanjutkan analyze yang ke scale reliability analysis. Kita reset, kemudian kita pindahkan lagi yang X3. Di sini kita pindahkan sesuai urutan X3. X3.1 hingga X3.8. Setelah itu udah modelnya sudah alpha, kita klik OK dan di sini muncul lagi untuk yang X3, X2, dan X1. Kita lanjutkan untuk yang Y. Analyze, scale, dan reliability. Nah, di sini kita reset kembali ke bagian paling bawah. Kita pindahkan Y. Oke, di sini kita lihat ada hingga X10. Ini kita udah mode alpha, lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk uji reliability Y, X3, X2, dan X1. Nah, di sini semua sudah terdapat. Ini sudah semua, lalu kita simpan menjadi reliability correlate. Nah, kita save. Lalu untuk di bagian data view atau variable view-nya kita simpan. Oh, kalian sudah simpan tadi. Nah, ini dia data. Baiklah, saya akan melanjutkan ke data atau ke uji asumsi klasik. Baiklah, kita melanjutkan ke uji asumsi klasik. Yang pertama kita membuka SPSS, berbeda dengan uji validitas dan reliability. Di sini kita kembali ke data kosong, kemudian kita klik variabel. Kita melihat membuat lagi bagian X1, X2, X3, dan Y. Kita tidak menggunakan X1.1 hingga 10 dan seterusnya. Kita hanya X1 variabelnya aja. Kita klik di sini X1, X2, X3, dan Y. Untuk bagian label kita isi sesuai di data kuesioner yang ada kualitas pelayanan, promosi, harga, hingga kepuasan konsumen. Kualitas pelayanan, kemudian ada promosi, harga, dan kepuasan konsumen. Nah, kemudian kita lihat ke data view sudah muncul dan terlihat ada X1, X2, X3, dan Y. Nah, di sini kita copy paste bagian total X1. Kita copy semuanya.
Kita copy semuanya. Dari awal hingga ada 112 data yang terkumpul. Atau 111 kita copy, lalu kembali, klik paste. Nah, di sini telah muncul X1. Ada 111 data, kemudian kita kembali ke total X2. Kita balik ke awal. Kita mendata dari X2 hingga 100. Di sini kita copy, balik lagi, kita paste. Lanjut kita mengisi data yang X3. Kita copy lagi data X3 atau total 3. Lalu kita copy ke paste. Nah, yang terakhir kita lakukan copy data Y. Nah, di sini sudah terlihat data Y kita tarik hingga 111 data kuesioner yang telah kami lakukan. Kita copy, tab, dan paste. Nah, di sini sudah saya pindahkan data-datanya. Lalu kita untuk menganalisis uji asumsi klasik, kita boleh melakukan klik analyze, lalu regression, ini, dan linear. Lalu untuk variabel X, kita pindahkan ke independen. Untuk X1, X2, dan X3 ke independen. Lalu untuk variabel Y atau kepuasan konsumen, kita pindahkan ke dependen. Lalu kita klik statistik. Lalu kita klik estimates, model fit, descriptive, lalu collinearity, diagnostic, dan Gaussian. Kita klik continue. Lalu kita klik plots. Nah, di sini ada spread kita pindahkan ke X, dan spreadsheet kita pindahkan ke Y. Lalu kita klik histogram dan normal probability. Lalu kita klik continue. Kemudian dilanjutkan dengan save. Nah, di save ini kita mengklik dari unstandardized, dari residuals. Kemudian klik OK, continue. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul data atau korelasi dari data-data kita tadi, sudah banyak yang muncul untuk uji asumsi klasik. Kemudian, setelah ini kita kembali ke data tabulasi atau ke data view ini. Kita klik analyze, non-parametric test, lalu legacy dialog yang paling bawah. Klik sampel, 1 sampel cuts. Nah, lalu kita pindahkan unstandardized residual ke kanan. Terus ini normalnya diklik sudah, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa sampelnya. Kita lihat data-datanya di sini sudah mulai muncul. Ini artinya kalau menyebar, dia artinya pas sesuai, tidak satu jalur. Seperti ini. Baik. Ini untuk uji normalitasnya. Selanjutnya kita untuk menguji heteroskedastisitas, kita kembali ke data tabulasi, kemudian kita klik transform, lalu compute variabel dan klik. Nah, di sini untuk target variabel kita klik res underscore 2, lalu di numerik kita klik all, lalu ABS, kita klik all, terus ABS. Dalam ABS ini kita ketik res underscore 1, lalu di belakangnya kita buat lagi ABS underscore res. Lalu klik OK. Nah, ini sudah muncul. Kita lihat di data view akan muncul res 1 dan res 2. Kemudian untuk melanjutkannya kita klik analyze, kemudian regression dan linear. Kita kembali lagi ke linear. Nah, ganti dependent dengan res 2. Res 2 kita pindahkan ke dependent. Nah, kemudian kita klik statistik, hilangkan checklist deskriptif, collinearity, Gaussian, lalu tambahkan covariance matrix. Lalu kita klik continue, lalu kita ke plots, hilangkan histogram dan normal probability, lalu klik continue, dan kita klik OK. Nah, ini dia untuk tes heteroskedastisitas. Kita lanjut. Itu semua udah untuk uji asumsi klasik. Nah, sini sudah beberapa data, udah banyak data yang muncul. Bisa kita lihat di sini.
untuk asumsi klasik. Ini data-datanya. Baik, saya akan melanjutkan ke uji hipotesis. Lanjutkan ke uji hipotesis, kita buka SPSS kembali. Nah, kita melanjutkan dari data asumsi klasik tadi, uji asumsi klasik, kita hanya tinggal menghapus bagian res, kolom res, kita delete. Nah, karena dibutuhkan di dalam uji hipotesis ini adalah total dari X1, X2, X3, dan Y. Kita lihat ke variabel view, sudah terlihat semua. Di sini sudah terlihat. Lalu kita ke data view, kita klik bagian variabel ini, desimalnya kita ganti menjadi 0. Kita semua ganti 0. Nah, lalu kita klik lagi ke data view, kemudian kita analyze, lalu regression kembali dan linear. Nah, di sini pindahkan variabel X ke independen. Kita Ctrl A, kita pindahkan dulu sementara. Nah, variabel X-nya kita pindahkan eh, ke blok 1 of 1. Promosi dan harga. Nah, dan Y ke dependent, konsumsi. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk uji hipotesis. Dilihat di sini udah scatter plotnya sudah menyebar, artinya cukup bagus. Ada residual statistik dan koefisien dan sebagainya. Itulah cara-cara kita untuk mencari atau menguji data validitas, data reliability, dan data uji asumsi klasik. Dan yang terakhir ini ada data uji hipotesis. Di sini sudah muncul FS1. Baik, terima kasih. Sekian untuk penjelasan mengenai beberapa uji tadi. Akan menjelaskan mengenai untuk menganalisis atau menginterpretasikan dua tabel ini. Nah, di sini tabel ini menunjukkan regresi linear berganda yang menjelaskan pengaruh variabel independen. Ada current ratio, DER, ROA, dan TATO dan PBF. Nah, untuk tabel CR atau current ratio di sini, nilai B-nya itu 1798, dan untuk nilai T-nya 2822, dan nilai signifikannya 0,041. Dan itu berarti CR ini atau current ratio ini berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Karena umumnya signifikan itu bernilai lebih kecil dari 0,05. Yang artinya semakin tinggi nilai CR, return saham akan semakin meningkat. Nah, ini yang kita analisis, dependent variable atau return saham. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang DER atau debt to equity ratio. Untuk nilai B-nya di standardized-nya itu ada minus 0,854 dan nilai T-nya ada 3231, sedangkan nilai signifikannya 0,023. Yang berarti DER ini berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham. Karena dia yang umumnya tadi 0,05, di sini dia 0,23. 0,023. Ini berarti return sahamnya menurun. Kemudian selanjutnya kita akan membahas untuk ROA atau return on assets. Di sini nilai B-nya 94.718 dan nilai T-nya itu 8.158 dan signifikannya 0,00. Yang berarti ROA ini berpengaruh positif yang sangat signifikan terhadap return saham. Yang menunjukkan bahwa profit dalam perusahaan ini sangat mempengaruhi return saham tersebut. Dan ada TATO atau total asset turnover. Nah, di sini ada nilai B-nya itu 5.001 dan nilai T-nya ada 4.004 dan signifikannya ada 0,069 yang berarti TATO ini berpengaruh negatif, namun sepertinya tidak signifikan terhadap return saham karena di sini signifikannya lebih besar dari 0,05. Dan yang terakhir ada PBF atau price to book value, yang dimana ada nilai B itu 3.525 dan nilai T ada 3.802 dan signifikannya 0,024. Yang berarti PBF ini berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Karena semakin tinggi PBF, return saham akan cenderung naik. Nah, ini ada koefisien konstanta yang paling atas, nilainya 1.411,200. Jadi, jika semua variabelnya 0, variabel independennya bernilai 0, maka return saham diprediksi itu sebesar 1.411,200 ini, sesuai dengan pengukuran dalam return saham. Nah, yang terakhir kita akan melakukan interpretasi terhadap tabel ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di model 1
nilai R ini atau korelasi ini 0,899 yang menunjukkan bahwa korelasi ini sangat kuat antara variabel independen secara bersama-sama terhadap return saham. Kemudian untuk R square ini bernilai 0,809. Artinya sekitar 80,9% variasi return saham dapat dijelaskan dari variabel ini CR, DER, ROA, TATU, dan PBF. Dan kalau dihitung untuk keseluruhan berarti untuk 100% berarti sisanya ada 19%, 19,1% untuk di luar model ini. Kemudian kita melihat ke Ajes R square. Nah, di sini bernilai 0,769. Ini kita melihat bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel, model ini masih cukup untuk menjelaskan bahwa 76,9% variasi akan return saham. Kemudian ada standar error of the estimate. Nah, di sini nilainya 836.26018. Nah, ini rata-rata error atau kesalahan prediksi model dalam satuan yang sama dalam return saham ini. Dan yang terakhir ada Durbin-Watson yang telah kita lihat-lihat dari kita melakukan uji-uji tadi, kita ada melihat bahwa ada kata-kata Durbin-Watson itu senilai 1,988. Nilai ini sedikit lagi atau mendekati angka 2 yang menunjukkan tidak adanya autokorelasi dalam data residual. Artinya, model regresi ini memenuhi asumsi independen residua. Nah, setelah kita lihat semua, model regresi ini relevan dan signifikan untuk menjelaskan pengaruh dari CR, DER, ROA, TATU, dan PBF terhadap return saham. Di antara kelima ini hanya ROA yang memiliki pengaruh paling kuat dan signifikan. Dan yang tidak signifikan itu di bagian TATU. Baik, sekian untuk presentasi saya, penjelasan saya mengenai analisis beberapa tabel ini. Sekian penjelasan saya mengenai pengoperasian SPSS yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.